Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini kami akan memaparkan materi kami. Kami dari kelompok 5 dan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan yang menjadi pemateri pada kelompok kami. Yang pertama yaitu Kadek Kurnianingsih. Yang kedua, pemateri kedua yaitu Rizky Mula Saputra. Pemateri ketiga yaitu Nintan Septiana. Dan pemateri keempat oleh saya sendiri. Dan langsung saja kepada teman kami Kadek Kurnia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani. Manusia unsur jiwa rohani merupakan meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohani manusia dalam hubungan dalam intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral atau etika. Atas dasar kreativitas akalnya, manusia mengembangkan IPTEK dalam rangka untuk mengolah karya alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tujuan esensial dari IPTEK adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga IPTEK pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terkait oleh nilai. Dalam masalah ini, Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan IPTEK demi kesejahteraan hidup manusia. Ilmu dalam perspektif histori perkembangan secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Yang pertama, zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Saat ilmu pengetahuan lahir, kedudukan ilmu pengetahuan identik dengan filsafat, memiliki corak mitologis. Alam dengan berbagai diterangkan secara teologi bahwa ada peranan para dewa yang merupakan unsur penentu segala sesuatu yang ada. Yang kedua, abad pertengahan abad ke-5 Masehi. Pasca Aristoteles, filsafat Yunani kuno menjadi ajaran praktis bahwa mistis yaitu sebagaimana diajarkan oleh Stoa, Epicuri, dan Plotinus. Selanjutnya abad modern, abad ke-18 sampai 19 Masehi, dengan dipelopori oleh gerakan Renaissance di abad ke-15 dan dimatangkan oleh gerakan Afklaru di abad ke-18 melalui langkah revolusionernya. Filsafat merupakan tahap baru atau modern. Yang keempat, abad kontemporer, abad ke-12 sampai sekarang. Berkat teori relativitas Einstein yang telah merombak filsafat Newton, di samping teori kuantumnya yang telah mengubah persepsi dunia ilmu tentang sifat-sifat dasar dan perilaku materi sedemikian rupa sehingga para pakar dapat
melanjutkan penelitiannya dan hasil mengembangkan ilmu dasar seperti astronomi, fisika, kimia, biologi, aspek penting dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, aspek fenomenal, merupakan mewujudkan atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Sebagai masyarakat, ilmu pengetahuan menempatkan diri sebagai suatu masyarakat atau kelompok elit yang dalam kehidupan sehari-harinya begitu memenuhi keadaan-keadaan ilmiah yang menurut paradigma Merton disebut universalisme, komunalisme, dan spesisme yang teratur dan tertera. Aspek struktural. Kemajuan ilmu pengetahuan telah mendorong kehidupan manusia ke suatu kemajuan dengan teknologi yang dikembangkan dan telah menghasilkan kemudahan-kemudahan yang semakin canggih bagi upaya manusia untuk meningkatkan kemakmuran hidup secara fisik maupun mental. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena pemateri pertama telah memaparkan materinya, kepada pemateri kedua dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan sebagai pemateri kedua. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Di sini terdapat 3, yaitu pertama pilar ontologi. Pilar ontologi yaitu selalu menyangkut problematika tentang keberadaan atau eksistensi, yaitu ilmu pengetahuan tentang ajaran keberadaan. Kedua, pilar epistemologi. Pilar epistemologi ini selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, aksiologi. Pilar aksiologi selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai seperti etis, moral, dan religius dalam setiap pertemuan, penerapan atau pengembangan ilmu. Next. Penerapan nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengembangkan ilmu pengetahuan harus tetap menjaga perimbangan antara rasional dan irasional, perimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya apakah merugikan manusia dan sekitarnya. Sila pertama ini menempatkan manusia di dalam semesta bukan sebagai sentral, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmenis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Next. Penerapan nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai kemanusiaan memberikan dasar-dasar moralitas manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah beradab demi kesejahteraan umat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia,
bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga ilmu harus dikembalikan pada fungsi semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada. Baik, karena pemateri kedua telah selesai, pemateri ketiga dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai persatuan sebagai dasar pengembangan IPTEK. Sila Persatuan Indonesia mengkomplementasikan universalia dan internasionalisme atau kemanusiaan dalam sila-sila lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integritas. Pengembangan IPTEK diarah demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan IPTEK hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Next. Penerapan nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan IPTEK. Pengaruh nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK adalah meningkatkan kreativitas masyarakat Indonesia untuk menghasilkan suatu karya cipta dalam bidang apapun untuk kesejahteraan warga negara Indonesia. Dengan selalu berupaya demi kebangkitan Indonesia dan nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tangan-tangan ahli anak Indonesia menciptakan ide-ide kreatif yang menghasilkan intellectual property. Penerapan nilai keadilan sebagai dasar pengembangan IPTEK. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengimplementasikan pengembangan IPTEK haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Terima kasih pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena pemateri ketiga telah selesai, saya akan melanjutkannya. Pengaruh teknologi terhadap ideologi Pancasila. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan adalah aktualisasi Pancasila di bidang keilmuan selain sebagai panduan etik pengembangan ilmu. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Paradigma sebagai alat bantu para ilmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari, apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawab, dan aturan-aturan bagaimana yang harus dijalankan dalam mengetahui persoalan tersebut. Next.
Pancasila sebagai genektivus, objektivus, dan genetivus subjektivus. Menempatkan Pancasila sesuatu yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai genetivus subjektivus berarti mengonsepsi Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dalam arti praktis dipandang sebagai produk dan pandangan hidup. Dalam arti praktis, sebagai genetivus objektivus berarti Pancasila berkedudukan sebagai objek yang dapat dikaji sebagai ilmiah dengan menggunakan kerangka berpikir teoritis Barat. Next. Ini udah. Jadi, kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terumuskan dari proses akulturasi budaya Nusantara yang berlangsung berabad-abad. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila menjadi pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas dan alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup, serta sebagai dasar bagi manusia Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Baik, sekian dari penjelasan materi kami kelompok 5. Sekarang kita masuk pada sesi pertanyaan. Kami akan memilih siapa yang menjadi penanyanya. Yang menjadi penanya pertama yaitu Oktaviani, penanya kedua yaitu Andini Anissa, penanya ketiga Hardiana, dan penanya keempat yaitu Wira Lorenza. Kepada teman-teman pertanyaannya ditunggu. Perkenalkan, nama saya Oktaviani, NPM 2175204. Di sini saya ada pertanyaan yaitu, apa saja sih faktor yang dapat menghambat perkembangan iptek di Indonesia? Dan apa solusi menurut pendapat dari kelompok kalian? Apa solusi yang tepat untuk hambatan tersebut? Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Ardiana Sari, izin bertanya, apa akibatnya jika pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjadikan Pancasila sebagai dasarnya? Dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Terima Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya perkenalkan, nama saya Andini Anissa, NPM 2175236. Saya ingin bertanya, mengapa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai referensi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bagaimana jika suatu ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak menyertakan nilai-nilai Pancasila ke dalam iptek tersebut? Terima kasih. Izin bertanya kepada kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Wira Lorenza, NPM 2175266. Pertanyaannya adalah, mengapa pada masa transisi masyarakat berbudaya agraris tradisional, mitos itu dianggap sebagai penguasa alam sekitar, dan pada masa menuju masyarakat budaya industri modern, peran mitos itu malah diganti oleh akal pikiran kita? Jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaannya. Berikan kami waktu sebentar untuk mencari jawaban teman-teman. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan oleh Saudari Andini. Jadi, mengapa nilai-nilai Pancasila dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi? Karena Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya yang harus menjadi sumber nilai, kerangka pikiran, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Lalu, bagaimana jika ada suatu iptek yang tidak menyertakan nilai Pancasila? Jadi, apabila iptek bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila, maka akan banyak dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kerusakan lingkungan, dekandensi moral, dan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Bagaimana Saudari Andini, apakah jawabannya sudah memuaskan? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Andini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Oktaviani. Faktor penghambat perkembangan iptek yang pertama, hambatan budaya berkaitan terhadap persepsi dan sudut pandang. Iptek menjadi perjalanan lambat saat munculnya perbedaan persepsi dan sudut pandang dari suatu pihak. Solusinya adalah dari hal ini untuk mempercepat alih teknologi dengan melalui pendidikan. Jalannya pendidikan diambil dengan tujuan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya kemajuan dalam iptek. Yang kedua, sikap tradisional yang berprasangka buruk pada inovasi baru. Solusinya adalah dengan memberikan penjelasan dan pemahaman tentang inovasi atau perkembangan iptek. Yang ketiga, etnosentris adalah sikap memuliakan budaya sendiri secara berlebihan dan menganggap rendah kebudayaan asing. Solusinya itu adalah masyarakat juga tidak boleh berlebihan menyikapinya dengan menutup diri dari hadirnya budaya baru. Hal-hal positif dari budaya baru diserap dan sisi negatifnya dibuang jauh-jauh. Baik, Oktaviani, apakah bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Terima kasih. Izin masuk, saya ingin menjawab dari pertanyaan Hardiana. Pertanyaan Hardiana yaitu apa akibatnya jika pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi tidak menjadikan Banca sebagai dasarnya, dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Apabila iptek bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila, maka akan banyak dampak negatif yang ditimbulkan, seperti leluhur bangsa Indonesia. Salah cara mengatasi hal tersebut, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Apabila pengetahuan akan iptek tersebut disesuaikan dengan nilai dan moral yang ada pada bangsa Indonesia, maka hal itu akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang semakin maju dan terarah. Bagaimana kepada Saudari Hardiana, apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan teman kami Wira Lorenza yang menjadi pertanyaannya yaitu mengapa pada masa transisi masyarakat berbudaya agraris, tradisional atau mitos dianggap sebagai pengusaha alam sekitar dan mengapa pada masa menuju masyarakat berbudaya industri modern peran mitos malah diganti oleh akal pikiran. Jadi, saya akan menjawabnya, yaitu karena pada zaman primitif, orang-orang sudah mempertanyakan bagaimana proses matahari terbit dan terbenam. Hanya saja, orang-orang tersebut tidak bisa menjelaskan apa itu rotasi atau revolusi. Lalu mereka menggunakan mitos atau cerita-cerita agar mudah memperjelaskan apa yang tidak bisa dijelaskan. Nah, karena itulah kosmis yang secara mitologis dianggap sebagai penguasa alam sekitar, melainkan sang akalnya yang handal dapat dijadikan sebagai kerangka acuan atau meramal dan mengatur kehidupan. Nah, pandangan mengenai ruang dan waktu etos kerja, kaedah-kaedah normatif yang semula menjadi panutan, bergegas mencari format baru yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat yang berkembang menunjukkan masyarakat industri. Nah, filsafatnya yaitu yang sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Nah, tidak berlaku lagi. Sekarang yang dituntut adalah prestasi, siap pakai, keunggulan, kompetitif, efisiensi, dan produktif, inovatif, kreatif. Jadi, sekian dari jawaban saya. Apakah teman kami Wira Lorenza berterima? Baik, untuk jawabannya saya terima dan mohon maaf karena saya sedang terkendala sinyal. Jadi saya meminjam itu Zoom-nya milik Rizky. Baik, tidak apa-apa. Kajian kami dari kelompok 5, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.